Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito bersama Kita Sehat, tentunya dengan tema kita kali ini membahas mengenai corpus alienum atau benda asing. Nah, kita membahas ini khusus di telinga ya pemirsa, benda asing yang masuk ke dalam telinga yang memang bukan berasal dari tubuh kita. Nah dokter, tadi kan disampaikan tuh ada beberapa alat-alat sederhana yang bisa membantu atau penanganan terhadap benda asing yang masuk di telinga. Dulu saya pernah menemani guru ngaji saya yang pada saat itu kemasukan kapas oleh tenaga medisnya dibantu dengan alat penyedot seperti itu dok. Itu memang ada ya dok ya? Sebenarnya balik lagi di fasilitas kesehatan tersebut ada nggak sarana dan prasarananya. Mungkin yang dimaksud Julia itu suction ya, itu adanya di dokter spesialis. Kalau sejauh ini di puskesmas kita punyanya pinset-pinsetan seperti itu, jadi kita lihat dulu dan mencocokkan pinset yang bisa untuk mengeluarkannya. Kalau nanti nggak bisa juga kita keluarkan, udah dicoba, biasanya kita rujuk ke dokter spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan. Nanti alatnya lebih canggih lagi, salah satunya seperti yang Julia sebutkan tadi, suction atau penyedot. Jadi gampang, tinggal disedot aja keluar benda asingnya. Baik, nah ini mungkin sebagai tambahan informasi bagi pemirsa di rumah yang mungkin takut-takut ini atau pada hari ini terkena gangguan itu, misalnya apakah itu ada rasa sakit atau gimana dok? Apakah ada anti nyerinya pada saat tata laksana seperti apa? Saya mungkin cerita pasien berapa hari yang lalu datang dengan nyangkut cotton bud. Nah itu kan sebenarnya dia nggak kerasa apa-apa, nyeri enggak, radang enggak, dan cuman dia tahu dia congkel atau bersihin telinganya pakai cotton bud, terus pas keluar cotton budnya ketinggalan. Nah jadi dia cuman taunya karena itu aja. Untuk hal yang dia rasakan sih nggak ada nyeri, nggak ada bengkak, nggak ada radang juga. Tapi kita tetap obatin. Kalau misalnya nanti dia datang ke fasilitas kesehatan, ketemu sama dokter, biasanya kita resepin anti nyeri kalau nyeri saja. Kalau misalnya nggak nyeri ya nggak usah, tinggal dikeluarkan aja benda asingnya, sudah. Gitu. Baik, boleh dokter bisa kita lanjutkan? Tipsnya nih apa nih dok? Ya, ini untuk tips melindungi telinga ya. Secara umum, jadi bukan cuma tentang corpus alienum aja. Yang pertama yaitu hindari lingkungan bising atau lebih dari 85 desibel. Ini untuk melindungi telinga kita, jadi jangan sampai terpapar dengan suara yang terlalu keras, terlalu bising, terlalu sering, karena akan ada meningkatkan risiko pendengarannya berkurang atau ketulian dini ya, karena keseringan terpapar dengan suara yang keras. Contohnya apa? Kebiasaan kita sekarang mendengarkan musik pakai earphone atau pakai headset, ya, kayak dunia milik kita sendiri. Iya. Itu nggak baik ya dok ya, penggunaan headset terlalu lama? Iya, terlalu lama, terlalu sering, karena suaranya kan juga besar, suaranya kan langsung ya ke gendang telinga kita, dan kadang kita tuh nggak tahu durasi kita menggunakan headset itu berapa lama. Kalau kita setiap hari pasti akan menimbulkan trauma di telinga, sehingga bisa menyebabkan ketulian dini. Harusnya kita tuli itu mungkin di usia 60 tahunan ke atas, tapi kalau sekarang itu sudah bergeser 40-50 tahun, itu sudah ada yang mengalami ketulian, dan riwayat menggunakan alat pendengar atau headset ya katakanlah, atau earphone itu memang tinggi sekali, apalagi di usia remaja dan dewasa muda seperti kita. Jadi ini coba dikurangi, kalau bisa dihindarkan. Ya, dengarkan musiknya pakai speaker aja, rame-rame. Izin dok, ini kan saya termasuk yang cukup sering menggunakan headset nih, karena kan kesibukan di luar juga. Nah, itu bagaimana kalau misalnya kita tahu nih, apakah memang pada saat gendang telinga sudah pecah, nauzubillah min dzalik ya, baru ada gangguan ketulian itu tadi, atau memang kondisinya gendang telinganya tidak terjadi masalah apa-apa, namun memang karena penggunaan yang terlalu sering tadi bisa dengan sendirinya membuat ketulian itu tadi dok? Ya, memang rata-rata kita nggak tahu, rata-rata kita nyaman-nyaman aja, tapi kadang ada muncul gejalanya kayak deg-deg
Tahu nggak sih ada bunyi kayak bunyi berdenging di telinga setelah kita menggunakan pendengar musik itu, earphone ataupun headset itu salah satu gejalanya sebenarnya untuk memberikan warning kita untuk berhenti atau mengurangi frekuensi kita menggunakan earphone tersebut. Tapi untuk gejala langsung pendengarannya berkurang biasanya enggak, tapi nanti kita rasainnya udah di umur 40 tahunan ke atas kok pendengarannya sudah mulai berkurang. Ternyata ketika ditelusuri riwayat kita sering menggunakan earphone ataupun headset itu ya. Yang kedua, hindari penggunaan headset dari headphone saat pengisian baterai. Ini lebih ke takutnya ada ini ya, banyak ya kasus yang meledak handphonenya ketika lagi di charge, kita lagi deket sama handphonenya malah justru menimbulkan luka bakar di sekitar telinganya kita. Jaga kebersihan telinga, hindari mengorek telinga dengan alat apapun. Ini ya, kebersihan telinganya tetap terjaga, tetap dibersihkan, tapi tidak menggunakan alat apapun. Digarisbawahi, bukan cuma cotton bud ternyata yang nggak boleh, tapi kayak kunci. Biasanya kunci motor ya, atau benda-benda yang sekiranya bisa masuk, bantu itu nggak boleh ya dok ya? Ya, itu banyak juga tuh pasien yang bilang, saya bersihin telinganya pakai kunci dok, atau pakai jepitan. Pakai jepitan yang jepit lidi ya, lidi itu untuk membersihinnya, itu nggak boleh juga ya. Karena itu kan bendanya tajam sebenarnya, benda padat. Jadi bisa saja mengikis dari saluran telinga luarnya tadi, bisa saja menipis, mengikis sehingga bisa menimbulkan radang, infeksi di situ. Belum lagi kita nggak tahu kebersihannya seperti apa ya. Jangan membuka pintu untuk bakteri dan kuman-kuman di tubuh kita. Kemudian lakukan pemeriksaan kesehatan telinga secara rutin. Nah, ini sering terskip ya. Biasanya kita datang itu kalau sakit, datang ke puskesmas kalau sakit perut, kalau sakit telinganya, kalau sudah ada gejalanya. Tapi sangat jarang, mungkin saya belum temu orang-orang yang datang ke saya untuk dicek aja gitu. Ini bersih nggak sih dok? Ini bagus nggak sih dok kondisi gendang telinganya? Itu hampir nggak ada ya. Jadi ini boleh sekali ya untuk datang kunjungan sehat namanya. Jadi untuk cek-cek dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kalau ada yang perlu diperiksakan, perlu diobati, dan telinga ini salah satu yang vital juga. Ini biasanya kalau dari puskesmas itu kita biasa datang ke sekolah. Kata ada program kerjanya, kita datang ke sekolah untuk cek anak mulai dari mulut, telinga, hidung, tenggorokan, rambut, tinggi badan, berat badan. Karena anak sekolah rentan ya untuk banyak kotorannya ya, rambutnya, telinganya, hidungnya, mulutnya. Itu biasanya kita lakukan pemeriksaan. Ya. Berarti seperti Julia dan teman-teman pemirsa di rumah, bagi yang mau ngecek nih telinganya sehat atau enggak, bersih atau enggak gitu ya dok, boleh langsung ke puskesmas dan ada fasilitasnya ya dok ya? Ya, boleh ke puskesmas, boleh ke praktik dokter, boleh pokoknya ke tenaga kesehatan yang paham ya tentang organ telinga gitu. Jadi bisa dicek apakah gendang telinganya utuh, jangan-jangan gendang telinganya udah robek, jangan-jangan ada peradangan, jangan-jangan ada kotoran yang menumpuk yang selama ini nggak pernah dibersihkan. Jadi takut pakai cotton bud dok, jadinya kotorannya menumpuk. Itu kalau misalnya ada nih dok yang bilang bahwa memang telinga tuh nggak boleh bersih-bersih banget karena itu yang ngebantu debu masuk atau apa gitu dok, itu gimana dok? Ada ya, jadi kita tuh punya namanya serumen ya. Serumen itu kotoran di telinga yang dihasilkan memang secara alamiah di telinga untuk kalau ada benda asing, kalau ada kuman, misalnya ada debu, ada benda asing, itu dia yang menjadi salah satu faktor pertahanan tubuh kita supaya tidak terjadi infeksi dan lain-lain. Tapi jumlahnya nggak banyak dan dia tidak berbentuk bongkahan keras sehingga menjadi sumbatan di saluran telinga. Jadi jumlahnya normal aja, membasahi di bagian saluran telinga. Itu normal, memang benar untuk menghindari adanya infeksi atau memerangi kuman-kuman yang masuk ke dalam telinga kita. Tapi ketika jumlahnya sudah terlalu banyak, sudah mengeras, sudah membatu, nah itu sudah menjadi penyakit ya, yang berlebihan tidak baik ya.
Oke, nah ini peran tenaga medis untuk menangani kasus corpus alienum. Yang pertama yang berperan untuk mendiagnostis itu adalah dokter ya. Jadi di dokter yang menegakkan, oh ini memang ada benda asing, bentuknya berupa bentuk benda keras, benda lembut, bentuk bulat atau bentuk seperti apa, itu dokter yang akan melakukan pemeriksaan fisik dan juga wawancara medis. Dan yang kedua, tenaga medis juga yang akan melakukan penanganan untuk mengeluarkan benda asing dengan aman dan efektif menggunakan alat khusus. Karena alatnya juga alat yang bersih, yang disterilkan. Kalau kita berusaha untuk mengeluarkan benda asing tersebut kan bisa saja alat yang kita masukkan itu kurang bersih ya. Kemudian pencegahan, tenaga medis dapat memberikan edukasi ke pasien tentang pencegahan benda asing di telinga tadi ya yang kita sebutkan sebelumnya, dan perawatan lanjutan. Kalau ada radang, kalau ada tanda-tanda infeksi, kita akan memberikan resep atau obat supaya bisa diminum dan minum sesuai anjuran oleh pasien. Ini ya, kita balik lagi ngomongin telinga yang bersih itu seperti ini, yang sehat, ada gendang, ada daun telinganya, ada saluran telinga, kemudian telinga bagian dalam yang ada cairannya. Nah, nanti ada serumen tadi yang dibilang sama Julia ya, ada kotoran namanya serumen. Itu nanti membasahi di sekitar sini sepertiga bagian luar. Itu untuk jadi pertahanan di telinganya. Masuk debu, dia yang akan memerangi. Nah, memerangi seperti apa ini penting sekali kita bahas usai jeda pariwara berikut ya dokter. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.